Selamat sore untuk seluruh mahasiswa SD Waluyo semester 4. Hari ini kita akan belajar terkait dengan fisioterapi dada. Ini merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa di dalam keperawatan anak ini. Saya akan menyampaikan penjelasan sedikit tentang fisioterapi dada. Jadi fisioterapi dada ini merupakan tindakan yang bisa dilakukan perawat untuk membantu anak-anak yang mengalami gangguan jalan nafas akibat penumpukan sekret, ya. Jadi siapa saja yang bisa kita lakukan, ya. Ini adalah anak-anak seperti anak-anak dengan pneumonia, kemudian anak dengan bronkopneumonia, kemudian dengan bronkitis, asma, ya, di mana terjadi penumpukan sekret, ya, menyebabkan anak mengalami kesulitan bernapas. Ya, harapannya tindakan ini bisa membantu jalan nafasnya terbuka sehingga anak bisa bernapas dengan lega. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa tindakan ini tidak semua, ya, anak dengan gangguan pernapasan boleh dilakukan fisioterapi dada. Ada beberapa kondisi yang bisa dikatakan bertentangan, ya, tidak dianjurkan. Siapa saja, yaitu anak-anak dengan riwayat, ya, mengalami dengan batuk darah, ya. Jadi dahaknya berdarah, ya. Kemudian anak-anak dengan kelainan darah, ya, seperti hemofili, ya. Ini juga berbahaya. Kemudian anak-anak yang mengalami fraktur iga, ya. Kemudian juga anak-anak dengan metastase, ya. Kemudian akut emboli pada paru, ya. Karena ini jangan sampai nanti tindakan ini malah menyebabkan terjadi sumbatan, ya, pada pernapasannya. Kemudian termasuk salah satunya pneumotorak yang tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian di sini ada alat yang harus kita siapkan nantinya sebelum fisioterapi dada ini. Kita lihat juga sebelumnya kondisi anaknya juga, ya. Kita lihat juga bahwa di sini kita butuh stetoskop nantinya, ya. Jadi sebelum tindakan kita akan mendengarkan dulu, ya, bagaimana posisi letaknya di sekret tadi, ya. Jadi kita akan dengarkan dengan stetoskop. Jangan lupa kita siapkan oksigennya, ya. Harapan kita jangan sampai ketika tindakan anak mengalami cyanosis, ya. Kemudian juga alat untuk mengetahui bagaimana saturasi oksigennya, ya. Kemudian sebelumnya nanti, ya, kita juga akan membuka pakaian anak, ya. Kita akan memberikan bisa dengan menggunakan baby oil, ya, pada kulit dada, ya, dan depan maupun belakang. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi iritasi ketika kita melakukan tepukan, ya. Perlu saya jelaskan bahwa fisioterapi dada ini nanti ada 3 bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nafas dalam, karena anak atau bayi kadang-kadang dia belum bisa, ya, kita minta untuk nafas dalam, ya. Tapi pada anak-anak yang sudah besar kita bisa minta dia untuk bernafas dalam, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan fisioterapi dada sendiri, ya. Di fisioterapi dada itu adalah memberikan posisi, ya, tergantung letak dari sekret atau sputum tadi, ya. Harapannya apa? Harapannya adalah membantu mengalirkan sekret tadi sesuai dengan gaya gravitasi, bahwa air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah, ya. Demikian juga kita nanti akan melakukan, ya, clapping, ya, atau perkusi dengan melakukan tepukan-tepukan, ya. Tujuannya adalah dengan mengetuk-ngetuk, ya, daerah di mana sputum tadi terletak. Yang satu lagi, ada satu lagi yaitu vibrasi, ya. Vibrasi itu dengan melakukan getaran, ya. Jadi tujuannya adalah menggokroke atau bisa dikatakan meruntuhkan sputum tadi supaya mudah keluar, ya. Jadi fisioterapi dada itu ada 4 komponen, ya. Yang pertama adalah napas dalam, memberikan posisi, kemudian vibrasi, dan perkusi atau clapping, ya. Itu yang perlu saya sampaikan.
Kemudian persiapan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita jangan lupa ya, kita melakukan suara ya, kita mendengarkan suara nafas ya, jangan lupa. Kemudian kita juga harus mengkaji TTV anak dulu ya, tanda-tanda vital, vital sign-nya ya, baik itu pernapasan, baik itu nadi ya, demikian juga saturasinya ya. Kemudian kita juga harus menjelaskan pada orang tua tentang prosedur ini, sehingga orang tua pun bisa paham, dan nanti ketika di rumah dia bisa melakukannya sendiri ya, sehingga anak tidak mengalami kesulitan di dalam bernapas akibat penumpukan sekret. Itu. Baik, kita lanjutkan terkait dengan persiapannya ya, berinteraksi. Jangan lupa kita cuci tangan 7 langkah ya, kita menghindari kontak, dan juga kita menggunakan APD ya, jangan sampai kita menginfeksi anak ya. Kemudian selanjutnya kita izin dari orang tua ya, terkait dengan prosedur ini supaya orang tua juga nyaman dan bisa melakukannya nanti di rumah. Kemudian kita saat ini kita akan mencoba untuk mendengarkan ya, suara napas pada bayi ya. Kita akan mengetahui di mana letak dari sputum tadi ya. Kita letakkan 12 titik. Setelah itu, ketika kita sudah tahu di mana posisi dari sputum tadi ya, kita buka baju anak, kemudian kita beri baby oil ya, kita beri supaya apa, kulit anak tidak kemerahan ketika kita melakukan penepukan. Kita olesi ya dengan baby oil di depan maupun di belakang. Itu yang kita siapkan. Sekarang kita prosedur selanjutnya adalah melakukan penepukan sesuai dengan lokasi di mana sputum tadi berada. Saya akan memperagakan sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan penepukan tadi sesuai dengan lokasi sekret tadi ya. Setelah kita tadi mendengarkan di mana letak sekret maupun sputum tadi, kita sekarang melakukan penepukan. Apabila sekret atau sputum tadi ada di bagian anterior depan atas, kita bisa melakukan dengan cara begini ya. Kita tepuk-tepuk ya, Adik, saya tepuk-tepuk ya, Adik ya, supaya dahaknya bisa keluar ya. Jadi kita bisa melakukan tepukan ini ya, pelan. Kemudian setelah dilakukan penepukan ya, kita melakukan vibrasi getaran ya. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan sputum atau dahak tadi ya. Ini kalau di bagian anterior atas ya. Kita juga bisa juga dengan cara begini di anterior atas ya, letakkan begini ya, sambil kita menatap mata anak, kita lakukan penepukan juga bisa ya. Tepuk-tepuk, kemudian dilakukan vibrasi. Kemudian bagaimana dengan bagian posterior? Posterior ya, bagian belakang atas ya, kita bisa melakukan seperti ini ya. Kemudian kita tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk ya, sama tadi ya. Kemudian kita lakukan vibrasi ya, jadi 1-2 menit kita lakukan ya. Tapi jangan lupa kita lihat juga bagaimana dengan kemampuan ya satu anak, jangan sampai kita asik melakukan penepukan, anak kemudian mengalami cyanosis dan sebagainya ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penepukan apabila sputum tadi ada di bagian tengah ya, di bagian anterior bagian tengah. Kita bisa melakukan kepala bayi anak ini lebih rendah ya, sekitar 10 ya.
kepala, agak dimiringkan supaya ketika dahak tadi keluar bisa ke samping, tidak masuk jalan napasnya. Nah, ini kepala agak rendah sedikit, 10 sampai 30. Misal posisinya di tengah, kita melakukan tepukan. Tepuk ya Dek ya. Kemudian kita lakukan vibrasi. Bagaimana kalau misalnya sputum tadi ada di bagian tengah, tapi di bagian samping. Kalau di bagian samping, kepala anak juga sama, lebih rendah, tetapi posisi anak kita letakkan miring. Nah, ya. Jadi kita tepuknya begini. Mengapa kok miring seperti ini? Supaya sesuai gaya gravitasi, ya, sekret tadi bisa keluar, ya, turun ke bawah. Tepuk-tepuk, kemudian dilakukan lagi vibrasi. Ya, ini kalau di bagian lateral, di bagian aksila, ya, di bagian samping. Kemudian bagaimana kalau misalnya sputum tadi ada di bagian tengah posterior? Ya, kita buat posisi agak nyaman. Kepalanya memang lebih rendah sedikit, ya. Dia rendah, 40, 30, 45. Kemudian kita tepuk. Sambil kepalanya agak sedikit miring. Nah, ya. Saya tadi kita tepuk, kepalanya agak rendah. Ya, sambil perhatikan jangan sampai ya kita asik, bayinya sinusis. Kemudian kita vibrasi. Demikian juga ketika di bagian lutut bagian bawah. Ya. Jadi bagian tengah, bagian belakang, di bagian posterior kita melakukan penepuk seperti ini. Kepala lebih rendah sekitar 30 sampai 45. Kita tepuk, kita vibrasi. Itu tentang bagaimana caranya melakukan fisioterapi dada pada anak. Ya, kemudian pos interaksinya, dan tindakan ini kita amati bagaimana dengan vital sign-nya, ya, kemudian saturasi oksigennya, kemampuan anak di dalam mengeluarkan dahak, dan juga penampilan secara umumnya seperti apa. Ada cyanosis dan sebagainya. Selanjutnya jangan lupa kita pakaikan baju anak lagi, ya, supaya anak tidak kedinginan. Dan jangan lupa kita dokumentasikan tindakan ini di dalam catatan keperawatan terkait dengan prosedur tadi dan apa yang kita temui selama tindakan dan respon dari anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan penepukan tadi sesuai dengan lokasi sekret tadi, ya. Setelah kita tadi mendengarkan di mana letak sekret maupun sputum tadi, kita sekarang melakukan penepukan. Apabila sekret atau sputum tadi ada di bagian anterior depan atas, kita bisa melakukan dengan cara begini, ya. Kita tepuk-tepuk, ya Adek, saya tepuk-tepuk ya Adek ya, supaya dahaknya bisa keluar, ya. Jadi kita bisa melakukan tepukan begini, ya. Pelan. Kemudian setelah dilakukan penepukan, ya, kita melakukan vibrasi, getaran, ya. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan sputum atau dahak tadi. Ya. Ini kalau di bagian anterior atas, ya. Kita juga bisa juga dengan cara begini di anterior atas. Ya. Letakkan begini, ya. Sambil kita menatap mata anak, kita lakukan penepukan. Juga bisa, ya. Tepuk-tepuk, kemudian dilakukan vibrasi. Kemudian bagaimana dengan bagian posterior? Posterior, ya, bagian belakang, atas, ya. Kita bisa melakukan seperti ini. Ya. Kemudian kita tepuk-tepuk, ya, tepuk-tepuk, ya, sama tadi. Ya.
Kemudian kita lakukan vibrasi, ya. Jadi 1 sampai 2 menit kita lakukan. Nah, tapi jangan lupa kita lihat juga bagaimana dengan kemampuan, ya, satu anak. Jangan sampai kita asik melakukan penepukan, anak kemudian mengalami cyanosis dan sebagainya, ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penepukan apabila sputum tadi ada di bagian tengah, ya, di bagian anterior, bagian tengah. Kita bisa melakukan kepala bayi anak ini lebih rendah, ya, sekitar 10, ya, kepala agak dimiringkan supaya ketika dahak tadi keluar bisa ke samping, tidak masuk jalan napasnya. Nah, ini kepala agak rendah sedikit, 10 sampai 30. Misalnya posisinya di tengah, kita melakukan tepukan. Tepuk ya, Dek, ya. Kemudian kita lakukan vibrasi. Bagaimana kalau misalnya sputum tadi ada di bagian tengah, tapi di bagian samping. Kalau di bagian samping, kepala anak juga sama, lebih rendah, tetapi posisi anak kita letakkan miring. Nah, ya. Jadi kita tepuknya begini. Mengapa kok miring seperti ini? Supaya sesuai gaya gravitasi, ya, sekret tadi bisa keluar, ya, turun ke bawah. Tepuk-tepuk, kemudian dilakukan lagi vibrasi, ya. Ini kalau di bagian lateral, di bagian aksila, ya, di bagian samping. Kemudian bagaimana kalau misalnya sputum tadi ada di bagian tengah posterior, ya, ya. Kita buat posisi agak nyaman. Kepalanya memang lebih rendah sedikit, ya, lebih rendah, 40, 30, 45. Kemudian kita tepuk, sambil kepalanya agak sedikit miring. Nah, ya, saya tadi kita tepuk, kepalanya agak rendah. Nah, sambil perhatikan jangan sampai, ya, kita asik bayinya cyanosis. Kemudian kita vibrasi. Demikian juga ketika di bagian lutut bagian bawah, ya. Jadi bagian tengah, bagian belakang, di bagian posterior kita melakukan penepukan seperti ini. Kepala lebih rendah sekitar 30 sampai 45. Kita tepuk, kita vibrasi. Itu tentang bagaimana caranya melakukan fisioterapi dada pada anak, ya. Kemudian pos interaksinya, dan tindakan ini kita amati bagaimana dengan vital sign-nya, ya, kemudian saturasi oksigennya, kemampuan anak di dalam mengeluarkan dahak, dan juga penampilan secara umumnya seperti apa, ada cyanosis dan sebagainya. Selanjutnya jangan lupa kita pakaikan baju anak lagi, ya, supaya anak tidak kedinginan. Dan jangan lupa kita dokumentasikan tindakan ini di dalam catatan keperawatan terkait dengan prosedur tadi dan apa yang kita temui selama tindakan dan respon dari anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua.